Hai, saya punya sebuah pertanyaan. Pernahkah kamu membeli kopi? Ini adalah sesuatu yang kita lakukan hampir di tiap minggunya. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik kegiatan yang terlihat sepele ini, ada dua konsep besar yang sering kita belum pahami. Yang pertama, kamu sedang melakukan transaksi. Kamu memberikan uang, lalu mendapatkan barang. Jelas dan sederhana. Tapi di saat yang bersamaan, kamu juga sedang melakukan trade atau pertukaran atau perdagangan. Kamu menukarkan uangmu yang berharga dengan kenikmatan secangkir kopi. Lalu, di mana bedanya? Di mana letak kekuatannya? Dan bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman ini untuk mengubah hidup finansial kita? Mari kita mulai. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui, perdagangan berarti menukar satu hal dengan hal lainnya. Uang dengan barang, jasa dengan uang, bahkan barang dengan barang. Setiap hari, kita semua melakukan perdagangan, baik kita menyadarinya atau tidak. Seperti yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya, tindakan ini sering dianggap sebagai pengorbanan atau trade-off. Kita mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu lainnya. Untuk mendapatkan nasi goreng, kita mengorbankan sebagian uang kita. Untuk mendapatkan uang, kita mengorbankan waktu dan tenaga yang kita punya. Dan dalam video ini, mari kita lihat mengapa perdagangan itu sendiri sangat penting. Pertama, kita harus memahami bahwa setiap kali kita membeli sesuatu, kita sedang berpartisipasi dalam suatu aktivitas perdagangan. Sering dari kita menukar uang dengan barang atau jasa, seperti kita membeli nasi goreng ke pedagang nasgor keliling. Kita menukar sejumlah uang ditukar dengan sepiring nasi goreng. Ini disebut transaksi. Pun saat kamu memutuskan untuk berlangganan YouTube, Netflix, atau Spotify, itu juga transaksi. Karena kamu membayar untuk menikmati layanan mereka. Dalam sebuah transaksi, orang yang membeli barang atau jasa disebut konsumen. Sedangkan orang yang menyediakan barang atau jasa dengan imbalan uang disebut produsen. Terkadang, transaksi melibatkan perantara. Perantara atau dealer ini adalah orang yang membeli barang dari produsen dan dengan tujuan menjualnya kembali, baik kepada pengecer atau langsung kepada konsumen akhir. Tentunya ini dilakukan dengan harapan mendapatkan margin keuntungan. Perantara berguna jika mereka mempermudah pekerjaan produsen, konsumen, dan keduanya. Misalnya, jika seorang penulis yang menulis buku, mereka mungkin kesulitan menemukan cara untuk mendistribusikan buku itu agar mudah dibeli oleh konsumen. Disinilah peran dealer masuk, atau outlet online yang memiliki izin edar. Secara umum, konsumen lebih diuntungkan jika terdapat lebih sedikit perantara dalam perdagangan. Semakin banyak perantara yang terlibat dalam suatu perdagangan, maka semakin kurang menyenangkan pengalaman itu bagi konsumen maupun produsen. Karena setiap perantara pasti mengambil sebagian keuntungan. Semakin banyak perantara, berarti barang dan jasa menjadi lebih mahal. Pemerintah juga dapat mengintervensi perdagangan. Pertama, pemerintah mengendalikan barang apa saja yang masuk dan keluar dari suatu negara. Impor adalah barang yang dibeli dari luar dan masuk ke Indonesia. Sedangkan ekspor adalah barang yang dikirim ke negara lain atau keluar dari Indonesia. Jika negara ingin memberi preferensi atau dukungan pada barang buatan dalam negeri, bisa saja negara mengambil kebijakan untuk mempersulit konsumen untuk mengakses barang dari negara lain. Sebagai contoh, jika pemerintah Indonesia ingin warganya membeli sepatu buatan dalam negeri, contoh misalnya merek Adinda yang diproduksi oleh perusahaan A, dan merek Bauman yang diimpor dari luar negeri. Pemerintah bisa saja mengenakan pajak pada sepatu Bauman yang diimpor dari luar negeri. Pajak atas impor ini disebut tarif. Pasti kalian pernah dengar perang tarif Donald Trump? Nah, itulah contohnya.
Pemerintah dapat menentukan besaran tarif atas barang-barang yang masuk di negaranya, yang dengan harapan dapat memperkuat daya saing produk-produk dalam negeri. Cara lain pemerintah membatasi perdagangan adalah dengan menciptakan kuota. Kuota adalah batasan yang dibuat pemerintah pada jumlah produk yang dapat diekspor atau diimpor. Kembali ke contoh sebelumnya, Indonesia dapat menetapkan kuota pada jumlah sepatu yang diimpor dari sepatu Bauman. Misalnya dalam 1 tahun hanya boleh impor 1 juta pieces sepatu. Kebijakan kuota ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak konsumen membeli sepatu Adinda yang diproduksi di dalam negeri. Baik tarif maupun kuota pada sepatu dari perusahaan Bauman akan menyebabkan harga sepatu tersebut naik. Sementara itu, sepatu Adinda harganya akan lebih rendah dan lebih kompetitif. Dengan memahami semua definisi ini, sebagian besar ekonom sepakat bahwa menghapus hambatan perdagangan seringkali lebih baik dari konsumen maupun produsen. Apabila dibiarkan tanpa ada perlindungan dari pemerintah, hal ini dapat menyebabkan persaingan tambahan yang harus dihadapi produsen domestik terhadap produsen asing yang memiliki biaya lebih rendah. Tetapi ini sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh konsumen individu. Karena tiap ada persaingan harga antar penjual, selalu yang diuntungkan adalah para konsumen. Dengan kata lain, apabila pemerintah mengizinkan perdagangan bebas tanpa hambatan, produsen lokal harus mencoba mulai belajar dan mengaplikasikan konsep yang disebut spesialisasi, yang akan kita bahas di video lain. Penting untuk dicatat bahwa meskipun idealnya semua perdagangan bebas dari campur tangan, skenario ini seringkali tidak praktis. Meski begitu, tujuan sebagian besar ekonomi adalah memungkinkan perdagangan bebas sebanyak mungkin, dengan beberapa penyesuaian yang akan kita pelajari lebih lanjut dalam video-video berikutnya. Kita semua terbiasa dengan transaksi. Kita bekerja, kita dapat gaji, dan kita membayar dan membeli kebutuhan. Ini adalah rutinitas yang membuat hidup terasa aman. Saya berharap kita semua mulai melihat setiap pembelian, setiap pengeluaran sebagai sebuah trade. Trade adalah sebuah pilihan. Apakah kamu akan menukar waktu berhargamu untuk hal yang tidak penting? Atau apakah kamu akan menukar uangmu untuk sesuatu yang benar-benar bisa membangun di masa depan? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab setiap harinya. Jangan biarkan hidupmu hanya disibukkan dengan hanya bertransaksi. Check out. Tapi biasakan hidupmu dengan trade yang bijak. Karena disitulah letak kunci kestabilan finansial dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye.